Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi wajhihi wa mardatihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, masyaallah hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun syurutul wudu asyratun. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang diwajibkan mandi, rukunnya mandi. Nah, sekarang ini pembahasan syaratnya wudu. Jadi wudu mempunyai syarat. Syarat wudu ini juga berlaku untuk syarat sahnya mandi wajib kita. Ya. Yang pertama al-Islam. Maka tidak sah wudu daripada orang kafir. Jadi kalau orang kafir wudu mau lebih dari sekali juga sama, sempurna. Ya, wudunya tersebut seperti gambarannya seperti orang muslim yang sedang wudu, tapi tidak sah. Kenapa? Ada penghalangnya, karena dia kafir. Ya. Karena ibadah badaniyah ini kan termasuk ibadah badaniyah, itu disyaratkan seseorang harus masuk Islam dulu, baru dia bisa sah ibadahnya tersebut. Kemudian syarat yang kedua at-tamyiz. At-tamyiz itu anak-anak yang sudah bisa membedakan mana itu api, mana itu yang membahayakan, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa mandi sendiri, itu disebut tamyiz. Atau kurang lebih mungkin kita bisa gambarkan untuk anak sekarang yang di TK atau kelas 1 SD, umur 6-7 tahun tuh, insya Allah mereka sudah bisa, kebanyakan udah bisa istinja sendiri, makan sendiri, tahu membedakan mana api yang membahayakan atau gimana, insya Allah. Nah, itu disebut tamyiz. Ya. Maka wudunya nggak sah, wudunya seseorang yang tamyiz. Ya, seseorang yang belum tamyiz itu tidak sah. Nah, ini kalau nih anak-anak nih, kalau dia paham udah masuk kategori tamyiz tadi, bisa segala macam, maka wudunya dia sah, walaupun dia belum wajib kan, dia kan belum wajib sholat, ya. Tapi orang tua yang wajib mendidik anaknya dari umur 7 tahun untuk memerintahkan mereka sholat. Nah, maka sholat membutuhkan dengan wudu. Wudu tersebut sebenarnya belum wajib untuk mereka, tapi karena mereka sudah tamyiz, maka sah wudunya mereka. Begitupun hajinya sah tapi tidak sah. Maksudnya gimana? Kalau umur belum balik, dia pergi haji, ya, itu belum dinamakan hajjatul Islam. Artinya belum gugur kewajiban hajinya dia. Begitu dia sudah mukallaf, sudah balik, maka baru mulai wajib, ada kewajiban hal-hal yang lainnya termasuk haji. Nah, itu yang membedakan ibadahnya orang yang tamyiz sama yang sudah mukallaf. Kalau yang mukallaf udah dianggap sah aja semuanya, ya. Tapi kalau tamyiz sah tapi dia belum wajib dan belum bisa. Kalau yang masalah haji tadi belum dianggap haji yang tersebut, masih butuh haji lagi apabila mereka sudah mukallaf. Dan Islam sama tamyiz ini itu dibutuhkan di setiap ibadah yang membutuhkan niat. Ibadah apapun membutuhkan niat, maka diwajibkan Islam sama tamyiz, ya. Yang ketiga, an-naqa 'anil haid wan nifas.
Syarat wudhu yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Berarti ini khusus perempuan. Ya. Karena kenapa? Haid dan nifas itu penghalang secara syariat. Ya. Sebagai untuk mengesahkannya, disahkannya sholat dan wudhu tersebut. Syarat yang keempat, wa amma yamna'u husulal ma'ilal basyarah. Sesuatu hal apa-apa yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Syarat sahnya wudhu adalah terhalangnya daripada sesuatu yang mencegah air ke dalam kulit kita. Kalau seandainya sebelum wudhu kita masih ada bekas cat, kan ini udah pasti menghalangi air, maka ya jangan wudhu dulu, bersihkan penghalangnya tadi dulu, ya, bekas catnya dihilangkan dulu atau apapun itu. Alhasil sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit itu harus dihilangkan dulu. Kalau tidak dihilangkan maka tidak sah wudhunya. Atau ada kadang kotoran yang nempel di kuku nih. Ya, ini orang yang kukunya panjang terus dia petani, udah susah mainnya sama tanah mulu, kotoran terus sama dia. Nah ini gimana? Sekiranya dia bersihkan sewajarnya, udah berusaha dibersihkan masih nggak bisa, ya sudah, berarti dimaafkan. Tapi kalau seandainya kotorannya dari dalam seperti keringat, ya, asar wasakh jisim bil arik fala yatur, ya, sesuatu yang bekas yang keluar daripada kulit kita, keringat atau daki yang nempel di kulit kuku atau di lipatan-lipatan, ya sudah, itu nggak masalah, ya. Nah, kemudian diantara penghalang yang menghalangi kesahannya wudhu adalah, nah ini hati-hati untuk perempuan yang biasa menggunakan henna, cat rambut. Nah itu harus diperhatikan. Tanya sama yang paham, cat rambutnya itu menghalangi masuknya air tidak? Atau dia enggak, sifatnya bukan seperti cat tembok gitu. Kalau cat kan betul-betul dia akan menghalangi masuknya air, ya. Alhasil kita harus tahu alat apapun itu sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam rambut. Kenapa ini kita harus perhatikan? Karena ya si perempuan apabila dia nanti mandi janabah, kalau rambutnya ada yang terhalangi maka bisa nggak sah, karena syaratnya rukunnya ghusl, apa rukunnya mandi kemarin, harus air merata ke dalam seluruh anggota badan. Rambut bagian daripada anggota badan tersebut. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Sesuatu hendaknya tidak ada yang merubah di anggota badannya tadi, merubah air. Ya. Maksudnya gimana? Apabila seandainya ini seseorang yang mau wudhu tadi, di anggota badannya ada bekas tinta atau ada bekas apa, ya, akhirnya dia wudhu. Begitu wudhu, air yang keluar daripada anggota badannya tadi berubah jadi warna biru, jadi warna tinta tersebut. Nah ini merubah apa? Merubah nama airnya tersebut, maka tidak sah kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya berubahnya dikit, ya, karena dia mungkin tangannya habis megang oli, dia di bengkel kerjanya hanya sisa-sisa dikit doang, tapi nggak sampai ngerubah nama sifat air tersebut, ya. Kecuali mungkin di basuhan pertama ini air yang lewat di tangannya dia masih berwarna hitam, masih lengket minyak, dan juga orang sekiranya ngelihat ini air oli, ini air aki ini, ya, ini bau, nah, berarti itu belum sah kalau seperti itu. Tapi kalau cuma sedikit, sekiranya kita melihat dan masih mensifati air tersebut
bukan dengan yang lainnya, oh ini air aja, maka sah. Kemudian yang keenam, al ilmu bi fardiyatihi. Dia harus mengetahui tentang kefarduannya. Kefarduan apa? Kefarduan yang harus dia lakukan tadi. Contoh, dia mau wudu. Dia harus tahu di anggota, ya, ada beberapa basuhan itu yang wajib dia basuh. Dia harus yakin ini wajib dibasuh, ini enggak wajib, ini wajib, ya. Tapi kalau seandainya dia wudu, dia ngeliatin orang-orang aja, oh itu dia basahin kepalanya, dia basahin kupingnya, dia nggak tahu tuh itu wajib atau tidak, dia cuma ngikutin orang, maka itu tidak sah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, wa an la ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini yang fardu daripada fardu-fardunya wudu itu sunnah. Contoh, kan fardu wudu ada 6. Salah satu daripada yang 6 tersebut kita meyakininya sunnah. Kayak apa seandainya? Oh, basuh kepala. Basuh kepala ini sunnah. Ya. Kita meyakininya sunnah, tapi kita basuh. Cuma kita meyakini yang kita basuh tersebut itu sunnah. Maka nggak sah wudunya tadi. Walaupun dibasuh. Tapi kalau seandainya kita balik, semua kita anggap wajib. Contoh, cuci tangan kan sunnah, kumur-kumur sunnah, ya. Basuh rambut 3 kali sunnah. Kemudian basuh kuping sunnah juga. Tapi dia yakinin semua wajib. Nggak apa-apa kalau kayak begitu, ya. Atau begini kasusnya. Dia tahu ada yang wajib, ada yang sunnah yang dibasuh tersebut. Dari yang dia lakukan tadi, dari mulai kumur-kumur. Cuma dia nggak tahu, dia nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kalau dalam hal seperti itu maka sah. Nah, yang nggak sah itu apa? Ya tadi, meyakini yang wajib dengan sunnah, walaupun dibasuh maka tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang ke-8, al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur, air yang digunakan itu harus suci. Tapi kalau seandainya dia udah syaratnya lengkap semua, tapi wudunya pakai air yang enggak suci, ya udah, cuma jadi basahnya doang, tapi dia wudunya tidak sah seperti yang kita bahas kemarin. Air seperti apa yang diperbolehkan untuk kita gunakan, ya, yaitu air yang 7 dan air tohir mutahhir, air suci dan mensucikan. Patokannya apa? Air yang tidak mempunyai sifat, nggak ada embel-embelnya gitu. Kalau sudah ada embel-embelnya selain yang 7, oh ada air, dilihat ini air bau minyak wangi, ini kayak air minyak wangi, udah nggak sah. Ini kayak air teh, ini air teh nih, berarti nggak sah, punya sifat lagi, ya. Tapi kalau oh ini air mutlak, baru bisa digunakan. Kemudian untuk yang selanjutnya, waduhul wakti wal muwalah lidaimil hadas. Syarat yang ke-9 dan ke-10 ini syarat yang beda. Untuk siapa dia? Untuk orang-orang yang selalu hadas. Mungkin ada orang yang terus-menerus keluar najis, ya. Apa disebutnya itu? Selalu ngencing, selalu netes, ya. Kayak beser mungkin, ya. Nah, ini dia punya tambahan syarat. Dari yang syarat tadi 1 sampai 8 wajib dipenuhin, tambahannya lagi apa? Duhulul wakti wal mualah. Masuknya waktu dan mualah ini dilakukan, nggak boleh ada jeda. Contoh, untuk orang yang beser, wudhunya dia nggak boleh pakai wudhu yang sebelum azan maghrib. Umpamanya dia mau sholat maghrib, ya, dia wudhu setengah 6, orang yang beser ini nggak boleh. Kalau untuk orang yang normal terserah, mau pakai wudhu yang kemarin, ya, dia nggak batal, nggak apa-apa, boleh, ya. Tapi kalau untuk orang yang beser, dia wajib begitu azan baru boleh dia toharah. Kenapa? Karena percuma kalau dia seandainya dia wudhunya tadi sebelum azan, dia akan mengeluarkan najis terus. Kesian dia.
Akhirnya syariat memberi syarat toharohnya dia diperbolehkan setelah masuk waktu, dan habis masuk waktu langsung dia mengerjakan sholat yang dilakukan. Kecuali boleh nggak dia nunggu, dia mau sholat berjamaah, boleh kalau udurnya tadi menunggu berjamaah, tapi itu pun dengan syarat apabila sudah diamankan, ya, sudah diamankan sekiranya najis tidak terjatuh dan tidak keluar dari lubangnya. Itu sama Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang punya penyakit seperti ini, ya, kesian mereka merasa nggak tenang, ya, nggak nyaman orang yang seperti ini. Atau untuk perempuan itu biasanya istihadah tuh, orang yang keluar darah yang di luar waktunya, bukan di waktu haid. Jadi di selama 15 hari lebih dia masih keluar darah, maka dianggapnya darah tersebut darah kotor. Kalau darah kotor gimana? Ya dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya gimana? Dia harus bersihin dulu, ya, disumpel dulu gimana biar nggak keluar darahnya, baru dia toharoh dan langsung sholat. Nggak boleh dijeda. Tapi kalau dijeda, nah, nanti ngulang lagi toharohnya. Ada ulama yang mengatakan maksudnya mualah itu apa? Mualah itu sekiranya basuhan air wudhunya dia tadi belum kering terus dia langsung sholat. Kemudian, nah itu tadi syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu tadi sama seperti dengan syarat mandi. Jadi syarat mandi dan syaratnya wudhu sama-sama ada 8, itu harus dipenuhi. Yang perlu diperhatikan ya tadi paling sesuatu yang kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian kita pastikan juga apa, air yang kita pakai ini adalah air tahir, mutahhir, air suci dan mensucikan. Kemudian selanjutnya faslun nawaqidul wudu arba'atu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar secara yakin, keluar dari mana? Salah satu lubang yang ada pada tubuh manusia, entah lubang depan ataupun yang belakang. Kubul lubang depan, dubur lubang yang di belakang, dengan cara apapun itu dan apapun itu yang keluar, batu, koin, nah itu apapun itu membatalkan wudu, walaupun kering, ya. Ada orang mungkin habis operasi kemasukan koin, dimasukin obat kemudian keluar, itu tetap membatalkan wudu. Nah, kalau seandainya ada orang, naudzubillah, ada orang yang kembar, badannya, mukanya sama, berarti dia punya dubur 2, ya, punya lubang depan 2, punya lubang belakang 2, sama. Itu juga termasuk hal yang membatalkan juga. Keluar dari salah satunya itu juga bisa membatalkan. Maka bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan kita normal, nggak ribet, ya. Ini coba kita bayangkan orang yang seperti itu gimana dia. Toharohnya ribet, dia berhadapan sama orang ribet, orang tuanya ada beban, ya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang ada penyakit tuh. Ada penyakit, kadang-kadang kita pernah lihat ada orang keluar bikin lubang sendiri, ya, pakai kantong. Nah, itu bagaimana? Membatalkan wudunya dia atau tidak? Ini keluar dari lubang yang bukan aslinya. Itu juga dianggap membatalkan wudu. Kemudian rihun aw ghairuhu. Entah yang keluar tadi rih itu ya tadi angin, mau bersuara mau tidak,
tapi itu kita rasakan itu membatalkan daripada wudu, ya. Awairuhu ataupun yang lainnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan entah yang keluar tadi sesuatu hal yang jarang atau yang biasa. Yang biasa ya tadi buang air kecil atau air besar. Yang luar biasa, yang jarang terjadi ya tadi keluar apa biasanya orang kalau lagi cacingan. Nah, itu juga membatalkan keluar cacing, edut, ya, keluar batu kecil, ya, itu membatalkan wudu, ya. Atau ada orang yang terus-menerus keluar darah, terus sakit apa itu ambien, ya, itu juga membatalkan wudu. Idza kana dakhil dubur, kalau itu keluarnya dari dakhil dubur, tapi kalau dari luar tidak membatalkan. Kayak luka tapi di wilayah luar daripada dubur, bisul, ya, nggak batal wudu. Yang batal itu kalau seandainya darahnya tadi keluar dari dalam dubur. Kecuali apa yang tidak membatalkan? Yang tidak membatalkan adalah al-mani. Nah, ini maninya seseorang. Contohnya gini, ini kasus ini jarang terjadi, tapi ulama punya gambaran di sini, ya. Orang lagi tidur di masjid dalam keadaan wudu, tidurnya duduk nih, nyender tiduran. Terus tiba-tiba dia mimpi keluar air mani. Nah, gimana itu? Batal apa enggak wudunya? Sedangkan kan posisi yang seperti itu, tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Nah, keluarlah air mani, maka itu tidak membatalkan wudunya. Tapi dia punya kewajiban apa? Mandi. Nah, dia punya kewajiban mandi. Nah, ya udah dia mandi tanpa perlu wudu lagi. Tapi dengan syarat kalau mandinya tersebut di dalam saat mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dia mandi tapi tangannya masih menyentuh kemaluannya, ya, atau masih melakukan kencing, ya udah berarti batal wudunya, ya ngulang lagi wudu, ya. Ini yang jarang terjadi, tapi ini kan dikecualikan tadi. Hal yang keluar daripada lubang depan, lubang belakang, ini membatalkan wudu kecuali mani. Gambarannya tadi, orang yang tidur dalam posisi mempunyai wudu dan tidurnya tadi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Nah, tidur duduk itu termasuk tidur yang tidak membatalkan wudu. Beda lagi kalau tidurnya telentang. Nah, ini udah batal, ya. Dari mulai baru tidur dia sudah batal. Nah, kemudian di antara yang membatalkan wudu juga adalah zawalul aqli. Zawalul aqli, hilangnya akal. Dengan apa hilangnya akal ini? Macam-macam. Binaumin. Orang tidur hilang akalnya, nggak bisa mikir, berhenti, ya. Lapar nggak jadi lapar, punya utang ngerasa nggak punya utang, nggak ada beban, ya. Tidur. Takut juga hilang gara-gara tidur tersebut. Bangun, ingetan lagi, pusing lagi dia, atau selain daripada tidur, ya. Dengan apa? Gila. Ada orang gila sebentar, ya batal wudunya. Hilang akal. Atau pingsan itu hilang akal juga, batal wudunya. Walaupun pingsannya cuma 5 menit, gilanya cuma 10 menit. Atau gilanya hilang akalnya dia dengan apa? Dengan minum khamr atau narkoba. Dipastikan ini akalnya hilang saat itu, nggak sadar. Nah, itu juga membatalkan wudu. Illa nauma qa'idin mumakkin maq'adatahu, kecuali tidur. Pengecualian tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur dengan posisi yang mantap, ya, duduknya tersebut dari bawah sini. Artinya dalam keadaan tidur duduk,
ya. Tapi kalau tidur telentang nggak masuk kategorinya, ya. Tidurnya harus duduk dan antara duburnya tadi itu betul-betul menyentuh daripada bawah ini, apapun yang didudukin, di karpet atau di lantai atau di kursi, yang penting dia posisinya duduk, ya. Tapi kalau seandainya duduk terus nyungsep gini, kayak mau sujud begitu, nah kalau kayak begitu itu tidur duduk yang tidak mantap posisinya, itu batal jelas wudu, ya. Sampai ngimpi-ngimpi lagi. Yang membatalkan daripada wudu yaitu yang pertama tadi, keluarnya sesuatu daripada dua lubang kecuali mani. Yang kedua adalah hilangnya akal baik dengan tidur atau yang lainnya, kecuali tidur dengan posisi duduk, ya, dengan keadaan yang mantap. Tidur duduk dengan keadaan yang mantap, keadaan yang tidak miring ataupun kepalanya di bawah. Yang ketiga daripada hal yang membatalkan wudu adalah iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhnya lawan jenis, ya, kulit antara lawan jenis laki dan perempuan yang besar, yang ajnabiyah ini besar, ajnabiyain, tidak ada hubungan kita dan dia, tanpa ada penghalang juga, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya kita menyentuh, ya, perempuan yang masih kecil, ya, maka nggak batal wudunya, tidak membatalkan. Atau sama-sama kecil, nggak batal juga. Atau dia menyentuh bencong, ya, nggak batal. Apalagi tahu ini bencongnya palsu ini, ya. Dulu Jono, malam berubah dia namanya Jonita. Nah, ini berarti apa? Kita menyentuh dia nggak dianggap. Kita taunya dia laki, terserah dia mau ngerasa dirinya bukan laki atau bukan perempuan, itu tetap, ya. Yang kita lihat asalnya dia tercipta, walaupun dia sudah operasi berubah kelaminnya, kan ada orang kayak begitu, bangga lagi di media ada. Nah itu bahaya orang-orang yang seperti itu, ya. Dia melakukan hal yang haram, kemudian dia tidak merasa dosa, dan dia mau mempromosikan, mau membantu orang-orang yang sama kayak dia. Ini bahaya orang kayak gini, ya. Udah sakitnya udah parah, tapi dia nggak ngerasa dirinya sakit, udah nggak sembuh-sembuh, bisa mati lama-lama, ya. Hatinya yang mati. Maka di sini kita perlu apa berarti? Perlu mengenal siapa itu mahram kita. Karena kalau yang kita sentuh tadi sama-sama udah dewasa, lawan jenis, ya, tapi dia mahram kita, maka nggak batal wudu. Seperti siapa mahram? Yang 14 yang ada di Al-Quran, ya, ibu, saudari kita, entah saudari sebapak atau saudari seibu atau kandung, adiknya bapak, adiknya ibu, terus ibunya ibu, ibunya bapak, terus sampai ke atas, itu juga tidak membatalkan karena masih mahram kita. Ataupun ke bawah, kita punya cucu, ya, anak perempuan, terus punya cucu ke bawah, perempuan semua, itu juga tidak membatalkan wudu, ya. Mereka adalah mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram kita menikahi dengannya. Kalau haram menikah dengannya, berarti kita menyentuh dia tidak batal wudu. Kalau nyentuh bini batal, kan kita kawinin, dia anak siapa? Bukan keluarga, kita kawin. Nah, itu membatalkan wudu, ya. Menurut madhab Syafi'i itu batal. Apalagi diantara mahram, mertua, ya, mertuanya punya 4, ya udah, berarti mahramnya dia makin banyak nambahnya, ya. Punya mertuanya 4, ya. Nah,
Berarti itu dia nggak batal wudu, walaupun udah dicerai. Istrinya semua udah dicerai nih. Anak-anak mertuanya tadi itu udah dicerai semua, walaupun udah dicerai. Sampai selama-lamanya, mahramnya itu selama-lamanya. Atau menantu, kita punya menantu perempuan, itu juga tidak batal untuk kita kepada dia. Siapa lagi? Ibu Suson. Ada anak bayi, ya, ibunya wafat dari kecil, ibu aslinya, kemudian diasuh sama saudara tetangganya, ya, sama tetangganya. Maka anak tadi laki, si bayi tadi umpamanya, ibu yang menyusui tadi itu menjadi ibunya dia, tapi mahramnya dengan rodok, dengan menyusui. Maka si anak tadi umpamanya punya beradean 4, cuma dia doang yang menyusui dengan tetangganya tadi, ya sudah, yang punya mahram dia doang, yang 3-nya enggak, ya. Maka si orang yang tetangganya tadi punya anak 6 perempuan semua, ya udah, jadi saudari dia, mahram, nggak batal untuk haram dia nikah sama dia. Si tetangga tadi punya paman, punya ibu, punya nenek, punya semua, sama mahramnya. Jadi dia mahram dia makin banyak kalau dia menyusui kepada seseorang yang bukan keluarganya. Karena disebutkan di dalam hadis, yang mahram dengan rodok itu mahram juga dengan nasab. Siapa lagi? Duda kawin sama janda. Jandanya bawa anak perempuan. Kalau sudah dikumpulin, maka anak perempuannya tadi menjadi mahram. Anaknya walaupun udah dewasa menjadi mahram tadi, itu juga termasuk hal-hal yang mahram kita, maka kita diharamkan untuk menikahinya, dan kita tidak batal wudu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau masukin YouTube nih, menghitung kotak amal. Yeah.